Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di episode yang sangat istimewa ini, yaitu Podcast Kebinekaan Indahnya Keberagaman Bangsaku. Perkenalkan, saya Ananda Putri sebagai host dan rekan saya. Halo, saya Najwa Zaila bersama Anda untuk menjelajahi dan merayakan keindahan keberagaman dalam bingkai luar biasa bangsa Indonesia. Kami memiliki narasumber yang luar biasa hari ini untuk membahas tema ini. Selamat datang untuk Immanuel, Afan, dan Winda. Selamat datang. Oke, kita akan lanjut ke segmen yang pertama ya, yang menggali tentang makna kebinekaan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau nanya nih sama Immanuel. Menurut Immanuel, apa sih arti sebenarnya dari keberagaman? Beragam bagi saya, kebinekaan adalah rangkaian luar biasa sebuah mozaik yang terdiri dari suku, agama, bahasa, dan budaya yang membuat Indonesia begitu unik dan istimewa. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki tugas untuk menjaga dan meneruskan warisan ini ke generasi mendatang. Gitu ya. Lalu, bagaimana keberagaman ini menciptakan keindahan bagi bangsa kita? Kebinekaan menciptakan warna-warni yang membuat kita saling melengkapi. Kita bisa belajar satu sama lain dan tumbuh sebagai masyarakat yang lebih terbuka. Saya ingat suatu ketika dalam perayaan keagamaan bersama, kami belajar menghargai dan merayakan perbedaan. Itu sebagai sebuah anugerah, itu membuat kita lebih kuat sebagai satu bangsa. Oke, jadi definisi menurut Immanuel nih, kebinekaan itu menciptakan warna-warni ya, dan Iya. kita bisa belajar satu sama lain biar tumbuh sebagai masyarakat yang lebih terbuka. Selanjutnya kita lanjut ke segmen 2 ya. Mari kita dengarkan nih pengalaman pribadi Afan tentang kebinekaan. Coba Afan. Oke, jadi menurut saya yang saya alami sendiri ini adalah saya tuh selalu ngerayain Idul Fitri tuh bukan kayak satu agama doang, tapi bareng teman-teman saya yang non Muslim juga. Dan menurut saya itu bukan cuman perayaan untuk umat Muslim saja, karena dengan adanya perayaan ini kita mampu untuk membangun perasaan saling lebih dekat, terus juga saling bertukar cerita, dan juga ini mengajarkan pentingnya bagaimana itu saling pengertian. Oke. Wah, luar biasa. Selanjutnya apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman pribadi seperti itu? Oke, pentingnya menyadari keberagaman itu tuh tidak hanya tentang perbedaan, tetapi juga tentang kebersamaan kita sebagai manusia. Melalui pengalaman pribadi saya, kita dapat memahami bahwa hati kita ini bisa bersatu meskipun berbeda-beda, dan juga adalah ini tuh landasan kesatuan dalam keanekaragaman. Jadi walaupun kita merayakan suatu acara penting, bukan berarti hanya kelompok tertentu itu aja yang harus merayakan ya. Jadi kelompok lain tuh bisa boleh bergabung biar kayak kita Saling toleransi. Iya, betul. Tuh guys. Terima Tapi kasih, Afan. jangan sampai login. Terima kasih Afan. Kita juga semua dapat tumbuh melalui pengalaman Afan ini ya. Selanjutnya, menurut Winda, bagaimana keberagaman dapat memengaruhi perspektif kita? Menurut saya, ketika kita melibatkan diri dalam keberagaman, itu membuka mata kita untuk menjadi lebih toleransi dan menghargai keanekaragaman. Kita belajar untuk tidak hanya menerima perbedaan, tetapi merayakannya sebagai kekuatan kita bersama. Wah, tentu saja ya. Keberagaman juga menghadapi sebuah tantangan. Menurutmu apa yang menjadi hambatan terbesar itu? Jadi menurut saya itu tantangannya mungkin ketidakpahaman. Namun dengan pendekatan terbuka dan edukasi, kita bisa membangun jembatan untuk memahami satu sama lain, dan juga penting untuk berkomunikasi dan memberikan ruang bagi dialog yang bermakna. Gitu ya.
Tapi kan salah satunya kan ketidakpahaman nih. Berarti kan nggak semuanya tuh tahu ya kan. Iya. Ada juga pasti yang ketutup kan dengan nggak maulah toleransi gitu. Tapi untuk yang ketidakpahaman ini dalam membangun pemahaman nih, bagaimana media dapat berperan? Oke, menurut saya media tuh dapat berperan seperti memiliki tanggung jawab besar untuk menyajikan cerita yang mencerminkan keberagaman kita dengan akurat. Kemudian dapat membantu meruntuhkan stereotip dan membuka mata masyarakat terhadap realitas keberagaman yang kaya. Saya percaya media juga bisa menjadi agen perubahan yang positif. Oke, terakhir, bagaimana kita bisa mempertahankan keberagaman ini sebagai bagian integral dari identitas kita? Bagaimana? Oke, terakhir nih buat Avan. Bagaimana kita bisa mempertahankan keberagaman ini sebagai bagian integral dari identitas kita? Oke, penting banget untuk menanamkan nilai-nilai toleransi itu sejak dini. Jadi, pendidikan itu adalah kunci memberdayakan generasi muda dengan pemahaman tentang keberagaman akan membentuk masyarakat yang lebih inklusif. Sosialisasi dan integrasi keberagaman dalam kurikulum pendidikan juga akan membantu menciptakan generasi yang lebih peka dan toleran. Itu sih. Betul ya. Dan kita juga harus menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati perbedaan. Penting banget. Jangan kayak maunya tertutup satu kelompok nggak mau berbaur sama kelompok lain. Betul. Oke, terima kasih teman-teman untuk berbagi pandangan berharga kalian di sini. Itu semua yang kita miliki waktu untuk hari ini di podcast Kebinekaan Indahnya Keberagaman Bangsaku. Mari kita jaga dan perjuangkan keberagaman ini. Nah, sebelum ditutup, saya sebagai narasumber penasaran banget nih, apa sih yang pernah, maksudnya kayak dari sini tuh di antara kita yang di sini, pernah nggak nih ngalamin yang namanya dibeda-bedakan di suatu tempat? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita mulai dari Immanuel untuk menjawab pertanyaan tersebut. Immanuel, Coba kamu pernah nggak di suatu di dalam kelompok kamu tuh dibeda-bedain kayak dikucilkan. Nggak mau sama kamu gitu-gitu. Nggak pernah. Alhamdulillah ya. Berarti beruntung. Alhamdulillah. Selanjutnya kamu Selanjutnya coba. Nggak pernah sih, tapi paling pernah ngeliat kayak gitu ya di internet, terus berita-berita gitu tentang pengucilan. Ya banyak banget sih. Kalau aku sih belum pernah ya. Kalau saya belum pernah. Cuman saya ngelihat kayak teman-teman saya masih ada yang kayak gitu. Terus kayak juga kayak untuk apa sih kita membeda-bedakan teman-teman selagi berhubungan dengan baik? Kenapa kita harus saling mengucilkan atau membeda-bedakan? Apa aja dari tadi karena dia itu nggak ada pengalaman dibully ya. Oh, dibeda-bedain gitu. Ya kan? Ada kok waktu SD. Jadi ceritanya tuh waktu SD kan apa namanya waktu sebelum pakai hijab tuh. Astagfirullahaladzim. Sebelum SD. Waktu itu di kayak dikata-katain gara-gara rambutnya pendek, mungkin bilangnya bondol. Iya. Gitu kan. Nah, terus di situ kayak dari fisik juga, karena waktu itu emang sering sakit gitu, jadi di apa sih kayak dikata-katain gitu. Tapi penyakitan. iya, Parah ya. Iya, parah banget. Berarti ini pelaku nih. Enggak gitu guys. Ya, tapi dari beda itu bukan berarti aku nyerah sama keadaan, tapi kita mulai bangun lagi gitu untuk bisa berinteraksi lagi. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa perbedaan itu bukan hanya tentang agama, ras, dan juga lain sebagainya. Kira-kira Avan pernah nggak ya? Atau ternyata Avan tuh pelakunya guys? Kalau untuk pelaku sih enggak ya, tapi nggak korban juga saya. Jadi tuh kayak punya temen gitu. Nah, dia tuh bilang kalau dia tuh risih kalau ada orang-orang kita nih mayoritas Islam lah. Itu tuh sering bilang ke agama-agama non-Islam kayak ayo login. Itu tuh yang bikin mereka risih gitu loh kalau dengar kata login gitu. Kayak bercanda boleh, tapi menurut mereka bercanda kayak gitu tuh bukan hal yang benar untuk dibercandain. Bener, nggak enak. Kita saling toleransi aja ya kan. Iya. Jadi kita jangan maksain seseorang buat ikut
kehendak kita, Iya, kayak kita. Karena setiap orang mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda. Ya, Setiap orang mempunyai hak. Terima kasih teman-teman di sini untuk berbagi pandangan berharga kalian. Itu semua yang kita miliki waktu untuk hari ini di podcast Kebinekaan Indahnya Keberagaman Bangsaku. Mari kita jaga dan perjuangkan keberagaman ini. Sebagai penutup, mari kita lihat ke masa depan. Apa harapan Winda untuk keberagaman di Indonesia? Saya berharap keberagaman tetap menjadi kekuatan bersama kita, membangun negara yang lebih kuat dan harmonis dengan saling mendukung dan menghargai. Kita bisa menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Immanuel, apa harapannya? Dan saya, mari kita bersatu dalam keberagaman bersama. Kita menciptakan masa depan yang lebih baik. Itu dia, tadi yang baru kita dengar adalah harapan dari teman-teman podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Immanuel, Alvan, dan juga Winda atas waktunya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, sebelum benar-benar ditutup podcastnya, kita bakal ngucapin beberapa bahasa dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Dimulai dari saya dulu ya. Ini bahasa Jawa ya guys. Maaf kalau salah. Matur nuwun sampun nonton, semoga bermanfaat. Dari Winda. Karena aku dari Sunda, jadi aku menggunakan bahasa Sunda, yaitu hatur nuhun tas nonton mugia aya mangfaatna. Dan aku pakai bahasa Aceh karena teman aku ada yang orang Aceh. Pasti cakep. Makanya temennya cakep. Terimong genaseh. Gue cuma terima kasih doang. Ya, Yeay. bisanya segitu doang. Aku juga mau bilang terima kasih pakai bahasa Bali karena menurut aku Bali itu menarik. Jadi, suksma. Dan terakhir untuk Immanuel. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Yeay.